Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel, channel kesayangan Anda yang merupakan selalu update tentang kasus-kasus kriminal, kasus-kasus viral, dan termasuk salah satunya itu adalah kasus Vina Cirebon yang sampai saat ini masih belum selesai, tapi jalan kebenarannya telah kelihatan ya. Titik terangnya sudah mulai kelihatan. Nah, ini yang terbaru, ini benar-benar memalukan. Fitra Ramadhani yang merupakan kuasa hukum Ibtu Rudiana mulai melemah menanggapi fakta persidangan PK para terpidana. Nah, kenapa kau melemah itu si Fitra? Tapi walaupun begitu, Fitra masih tetap mengeyel membela tuannya si Rudiana dengan tetap mengatakan Rudiana tidak bersalah dan anaknya adalah korban. Katanya benar anaknya korban, tetapi apakah ikut campur Rudiana dalam penangkapan para terpidana ini terlibat dengan kekerasan atau perlakuan mereka yang kejam itu? Nah, ini dia guys ya. Let's go. Mari kita saksikan. Let's go. Korbannya siapa dalam kasus ini? Saya tanya dulu. Ya keluarganya Ibtu Rudiana, karena korbannya udah meninggal dunia. Kok kebalik? Woi, Fitri, kau tengok itu persidangan, semua saksi sudah muncul itu. Mereka ini sudah ada putusan pengadilan terpidana ini korban gitu, makanya dilindungi oleh lembaga perlindungan saksi korban. LPS aja nggak mau itu. Nggak kecewa, kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya juga larang Pak Rudiana mengajukan perlindungan ke LPS kan. Iya. Iya Pak. Aduh, Fitri. Dipanggil diajak AF untuk memberikan kesaksian di Polres Ciko. Nah, itu dibawa ke ruangan mana Mas AF ketemu Rudiana? Sebelum ketemu Rudiana, saya berhenti dulu di bawah pohon Pak, pohon mangga. Bawah pohon mangga. Kau dengar itu Fitra, kesaksian si Dede itu. Kemudian apa yang pembicaraan di situ? Saya tanya ke AF lah. AF mau ngapain kesini kata saya? Memberi kesaksian katanya anaknya Pak Rudiana. Rudiana apa kata saya kan tidak mengenali. Udah nanti tinggal bilang aja kamu melihat segerombolan orang dan ada motor lewat, satu motor dikejar, terus dilempari, dikejar, terus dipepet, membawa bambu katanya. Begitu doang Pak. Diceritakan oleh AF. Iya, diceritakan oleh AF. Terus Pak Rudiana datang lah, kurang menit Pak. 5 menit. Ya kurang lebih Rudiana 5 menit datang. Ya. Ya salaman Pak, di situ kan dia ngajak salaman, ya saya terima salaman. Iya. Nah, terus setelah itu saya tanya ke Pak Rudiana. Terima berdosa juga ya. Ini mau buat kesaksian apa ya kata saya? Buat kesaksian anak saya, kata saya. Saya tidak tahu Pak peristiwa itu dan saya pun tidak melihat anak-anak nongkrong di situ. Udah kan tadi kamu udah dikasih tahu AF juga kan katanya. Ya udah, saya bingung di situ. Saya berpikir di situ. Bengong di situ. Ya kurang lebih sebelum masuk BAP kan setengah jam lah di situ Pak, ada malam. Kurang lebihnya Di bawah pohon itu? Ya di bawah pohon itu Pak. Nggak dibawa masuk ke ruangan mana begitu? Belum Pak. Belum. Terus deal-dealnya berapa lama itu? Ya kurang lebih setengah jam lah Pak di situ. Setengah jam? Ya kurang lebih setengah jam. Nah terus bilang nanti kamu Dek nyebut motor ini katanya. Nyebut motor ini bilangnya. Kata saya iya aja lah kata saya. Nah terus si AF juga bilang, si Pak Rudiana bilang ke AF nanti kamu nyebut nama ini. Saya nyebut nama ini. Udah gitu doang Pak. Terus ngobrol biasa, ya terus masuk ke dalam. Masuk ke ruangan mana? Ya kayak ruangan kecil gitu Pak. Ruangan kecil, Ya, ruangan penyidik begitu? Ya kayaknya ruangan penyidik Pak. Saya sih kurang memperhatikan juga sih Pak. Pokoknya ruangan kotak lah Pak. Nah ketika dengan penyidik ketemu, bicara apa dengan penyidik? jadi tanya biasa, disuruh menceritakan aja Pak. Ya pada nongkrong, saya nongkrong ya itu Pak. Ini kira-kira Dede waktu itu dibayar nggak sih? Ada segerombolan nongkrong udah itu. Ini kuasa hukum ini Itu aja pertanyaannya ya dari penyidik. Tidak ada komunikasi bagaimana kamu harus gimana tidak ada? Tidak Pak. Oke. Selanjutnya, kamu tadi bersaksi bahwa kamu dipanggil ke persidangan. Iya dipanggil Pak. Oleh pengadilan Cirebon. Kemudian diperintahkan oleh Rudiana untuk tidak hadir. Iya. Ya kan? Setelah itu kamu ada komunikasi nggak dengan Rudiana? Gak ada lost kontak Pak. Lost contact? Lost kontak sama sekali. Sampai ke 8 tahun ini? Sampai ke 8 tahun ini sama sekali saya tidak pernah kontak. Baik. Kemudian kamu ada komunikasi lagi nggak dengan AF? Tidak sama sekali Pak. Pada saat saya keluar dari cucian mobil, saya tidak pernah kontak sama sekali AF. Kamu tidak pernah curhat ke dia terkait kegalauan kamu ini atas penderitaan para pemohon ini? Tidak pernah Pak, merenangi aja sendiri Pak.
Baik. Berita acara yang dihasilkan dari tekanan Gila, cuma sekali itu aja bertemu lalu 8 tahun nggak ketemu lagi. Awal. Jadi berita acara tersebut kan harus dikesampingkan. Mestinya tidak bisa dipakai hal tersebut gitu loh, karena didasarkan pada hasil yang diperoleh dari ancaman dan kekerasan tanpa didampingi. Terus kalau itu tadi katakanlah memang dus kecelakaan segala macam, kenapa polisi harus bikin skenario baru? Saya bertanya-tanya lebih jauh ini gitu loh. Sama kami juga mempertanyakan itu. Iya, kalau memang itu adalah kecelakaannya sudah tinggal ungkap memang kecelakaan. Iya. Kecelakaan tunggal, kecelakaan tabrak lari. Sudah. Betul. Kenapa harus mengorbankan orang lain? Nah, itu dia. Untuk kepentingan apa? Iya, betul. Perlu kejujuran kita, gitu loh. Dan lagi kalau kita lihat ini Pak Rudiana ini seperti apa, kekuatannya seperti apa? Iya, bisa betul. sih mengendalikan, kalau tadi Pak Susto bilang dari kabupaten tarik ke kota, unit dia apa segala macam. Lah, ini orang siapa? Kok bisa menggerakkan? Itu ada institusi loh, ada perwira-perwira tinggi, ada Kapolres, betul. ada mungkin pimpinan-pimpinan yang tertinggi. Iya. Bisa segampang itu juga, gitu loh. Iya ya. Siapa sih Ibtu Rudiana ini? Ini adalah pembunuhan. Kalau masalah pangkatnya dia baru Ibtu, guys. Baru perwira rendah gitu. Termasuk hakim sepakat untuk menggunakan pasal itu. Tanda tanyanya cukup besar. Berarti apakah memang dari awal lagi-lagi perkara ini memang benar perkara yang dipesan, perkara yang dikawal. Termasuk tadi media juga udah telan mentah-mentah tuh. Kalau iya. Seolah-olah ada apa ini gitu loh, kok begitu ada kecepatan. Lagi-lagi kita belajar dari kesalahan, kita belajar dari kekeliruan, tidak ada, tapi kita ingin membangun negara lebih bagus. Selama betul. Setuju itu. 1 bulan bekerja di cucian mobil showroom apa namanya? Nggak ada namanya sih Pak, setahu saya Pak. Di Majasem itu ya? Iya, Majasem itu cucian mobil lah. Saudara memang tinggal di showroom itu atau memang pulang ke rumah? Pulang pergi Pak, ngapain juga, punya istri, punya anak Pak. Iya, maksudnya rumahnya di Garut, pulang perginya? Tangki lah Pak, masa ya di Garut, ada aja, mana mungkin juga sehari. Oke. Kadang-kadang. Enggak, tadi kan saya belum ada yang menanyakan sebetulnya saksi Didik itu tinggal di gerbongnya di mana? Ternyata di Tangkil ya? Tangkil, Desa Adi Dharma, Gang Purnama, nomor 72. Oke, ya, karena tadi belum ditanyakan. Iya Pak, Ya. itu karena pindah kan saya udah nikah Pak. Kalau di BAP saudara ini Gang Purnama, betul ya ini ya? Iya benar, Purnama. RT 02 Gunung Jati ya? Iya, Kecamatan Gunung Jati. Kalau alasan saudara keluar dari cucian mobil? Ya karena sistemnya hasil Pak. Kalau misalkan cucian mobilnya sedikit, ya saya hasilnya sedikit. Kalau banyak ya banyak. Saya kan punya anak istri. Baik. Kalau misalkan gajinya pasti, ya kan udah kelihatan. Mau sepi, mau rame kan kelihatan segitu. Baik. Jadi ini penegasan lagi setelah saudara diperiksa dan seterusnya, memang saudara sudah tidak pernah lagi ke cucian itu ya? Tidak pernah sama sekali Pak. Maksudnya barangkali kepengen tahu, kemarin saya diperlihatkan ada, mohon maaf, ada teman-teman yang diperiksa barangkali membutuhkan saya karena susah komunikasi seperti itu. Tidak juga sih Pak, tidak ya, tidak penting. Baik. Saudara juga nggak dimintai nomor HP? Tidak Pak. Supaya mudah komunikasi? Tidak, ya saya pas waktu di Polres itu saya minta nomor Rudiana. Ya saya bilang, kata saya, ini bagaimana Pak ke depannya kalau sidang? Tapi saudara sendiri udah punya HP ya? Ya sudah punya HP, Sudah punya HP. Baik. Cukup, Yang Mulia. Mantap, jawaban Dede luar biasa, keren ya. Jaksa pun diskamat tuh sama Dede ya. Ini gokil ini lucu tapi aduh mantap, salut sama Dede ya. Nah itu dia guys, tanggapan netizen tentang kasus ini. Coba kita kawal sampai selesai. Gimana ini katanya nanti sidang ini bukan hakim ini yang memutuskan, tapi ini setelah selesai nanti persidangan ini akan direkap, dirangkum sebaik mungkin. Nanti hasilnya itu akan dikirim ke Mahkamah Agung gitu ya. Nanti Mahkamah Agung lah yang akan memutuskan, yang menyelesaikan perkara ini, siapa yang bersalah dan siapa yang harus dibebaskan begitu ya, dan siapa yang harus digantikan mungkin seperti yang lain gitu ya. Nah guys, itu dia reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak bagi yang menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Thanks for watching.